Ya, yang ketujuh, bersikap jujur kepada Allah. Nah ini, kita harus mulai belajar jujur pada Allah. Ya. Kenapa? Ya kita ini seringkali banyak orang itu gak jujur. Dianggapnya Allah itu gak tahu gitu loh. Gak tahu isi hati kita, isi perasaan kita, isi pikiran kita, apa yang tindakan-tindakan kita. Padahal semua hal yang dilakukan oleh saudara, yang difikirkan oleh saudara, perasaan saudara, tindakan-tindakan saudara, sekecil apapun, ya itu sebetulnya diketahui oleh Allah. Bahkan saudara bicara, ya, yang dianggap saudara mungkin hanya berdua, sebetulnya yang ketiga ya ada Allah. Allah tahu persis. Nah, tapi masalahnya ya saudara selalu seringnya itu berpikir ya tidak jujur, berkata tidak jujur, berperasaan tidak jujur. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ya saudara, kita banyak orang suka berpura-pura positif, berpura-pura baik, berpura-pura tulus, berpura-pura berani. Ya ngomong di depannya corona nggak masalah bagi saya, tapi ya jauh di dalam lubuk hatinya seperti takut terhadap corona. Ini artinya antara ucapan dengan hati itu hal yang berbeda. Ya, saudara boleh jujur pada diri sendiri kalau takut terhadap corona. Ya saya takut terhadap corona. Tapi insya Allah Allah melindungi saya. Allah akan menjauhkan saya karena saya percaya ya Allah yang akan menjaga saya. Gitu. Saudara boleh takut karena dengan ketakutan itu hal yang wajar ya, tapi di sisi lain ketakutan itu harus dihadapi dengan kepercayaan sama Allah. Nah itu maksudnya kayak gitu. Kenapa kita takut? Karena kita bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati apa? Tidak menyepelekan. Dengan takut kita akan mengikuti protokol kesehatan. Ada orang yang sebetulnya takut, sebetulnya itu khawatir dengan corona, tapi karena ada kepentingan tertentu, akhirnya apa? Ya, dia berlindung untuk kepentingan tertentu itu, dia pura-pura gak ada corona, gak takut corona, tapi jauh di dalam hatinya sebetulnya ada ketakutan. Nah ini antara ketidakjujuran ini, ya, yang di sisi lain jauh di dalam hatinya sebetulnya mengakui ada corona, takut terhadap corona, tapi dalam tindakan-tindakannya, dalam ucapannya ngomong tidak ada corona, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada bahaya. Ya, maka ini sebetulnya akan melemahkan sistem pertahanan tubuh kita. Ini akan melemahkan kekebalan kita. Ketidakjujuran itu akan melemahkan energi kita. Dan kalau energi kita ini lemah, ya maka tidak terhubung dengan kebaikan-kebaikan. Perlindungan itu kan baik, kemakmuran itu kan baik. Ya, banyak orang itu nggak jujur pada diri sendiri. Kalau dalam bahasa agama munafik, antara ucapan, antara sikap, antara isi hati itu nggak sama. Munafik itu macam-macam, ada munafik sosial, ya, ada munafik ekonomi, ya, ada munafik agama, ada munafik perasaan, ada munafik cinta, macam-macam munafik saudara. Ya, ya, dalam aspek apapun kemunafikan itu bisa muncul. Nah, kemunafikan itu muncul karena ketidakjujuran. Dan ketidakjujuran muncul karena saudara tidak jujur sama Allah. Bagaimana saudara tidak jujur sama Allah aja berani? Ya, pasti saudara akan tidak jujur sama manusia yang lain.
Kalau urutannya pada saat saudara itu tidak jujur sama Allah, pasti tidak jujur pada diri sendiri. Kalau sudah tidak jujur pada diri sendiri, ya ujung-ujungnya tidak jujur sama orang lain. Nah, ini bahaya saudara. Jadi saudara ngakuin aja. Ya, misalnya ya saudara kenyataannya saudara misalnya bekerja. Ya, ternyata dalam pekerjaan itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal atau bahkan gagal. Pasti ada sebabnya dong. Saudara mulai jujur sama Allah. Mulai itu. Ya Allah, ya saya dalam bekerja itu gagal. Saya dalam bekerja belum berhasil. Saya dalam bekerja salah-salah terus. Ya pasti ada yang salah dalam diri saya ya Allah. Mohon tunjukkanlah ya Allah. Mohon saya diberi pemahaman ya Allah. Kalau saudara jujur sama Allah, maka karena yang tadi langkah pertama, prinsip pertama meningkatkan iman itu percaya sama Allah, sama petunjuknya Allah, saudara pasti minta tolongnya sama Allah. Ya, kejujuran itu pada akhirnya akan menghubungkan diri sama Allah. Ya Allah, ya pasti saya yang salah ya Allah. Maka tunjukkanlah ya Allah apa kesalahan saya. Tunjukkanlah ya Allah apa yang harus saya lakukan yang benar ya Allah. Karena Engkau sedang memberi petunjuk. Engkau yang mengetahui isi hati saya, pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya. Tunjukkanlah ya Allah. Nah ini namanya saudara jujur sama Allah. Caranya kayak gitu. Kalau saudara itu sudah banting tulang kerja keras dari pagi hingga malam, ya ternyata kok merasa belum tercukupi, jangan malah ngomong, ya Allah kenapa ya saya sudah kerja keras kok saya belum tercukupi. Ya saudara sombong namanya, seolah-olah sudah benar itu cari cara menjemput rezeki. Tanya akui dong, ya Allah, ya saya ini supaya tercukupi rezeki saya, ya saya terpenuhi keuangan saya, tapi saya belum ya Allah. Ya pasti ada sesuatu yang keliru dalam diri saya. Maka saya mohon kepada Engkau ya Allah, tunjukkanlah kekeliruan-kekeliruan saya. Tunjukkanlah ya Allah hal-hal yang belum saya lakukan untuk menjemput rezeki-Mu, untuk aliran uang saya yang lancar. Saya mohon ya Allah, dan mudahkan saya untuk memahami petunjuk-petunjuk-Mu sehingga saya bisa mendapatkan aliran uang yang lancar, sehingga saya tercukupi kebutuhan saya. Ya, saya pasrahkan semuanya ini kepada Engkau ya Allah. Nah, terjadilah zikir saudara. Itu namanya saudara jujur. Ya, saudara menghindari kemunafikan ekonomi namanya itu. Jujur. Jadi jangan malah seolah-olah saya sudah kerja keras tapi kenapa ya malah kenapa doang. Ya berarti saudara gak jujur pada diri sendiri. Saudara sering bertengkar sama istri saudara, terasa sesek di hati, terasa gak nyaman dalam kehidupan keluarga. Ya jangan saudara ngomong seolah-olah saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa suami saya gak perhatian? Tapi kenapa istri saya gak perhatian? Tapi kenapa anak saya susah diatur? Ya jangan kenapa-kenapa. Akuin, ya Allah, anak saya susah diatur. Istri saya itu selalu ngomel, selalu marah, apa-apa macam-macam. Pasti ada sesuatu yang belum saya lakukan ya Allah. Ada sesuatu yang mungkin keliru ya Allah. Maka saya mohon petunjuk-Mu ya Allah, agar saya apa-apa. Saya percaya kepada Engkau ya Allah. Engkau akan memberikan petunjuknya kepada hamba ini. Saudara mohon. Itu namanya ya dalam kejujuran rumah tangga. Ya, jadi saudara lagi menghindari kemunafikan yang tanpa disadari muncul. Ya. Karena dampaknya kalau saudara sudah berani tidak jujur sama Allah, pasti saudara tidak akan jujur pada diri sendiri. Dan nanti saudara tidak akan jujur pada orang lain. Muncullah kata munafik tadi. Ya. Nah, ini bahaya saudara.
Jadi saudara lagi memanipulasi diri sendiri. Jadi dampak ketidakjujuran sama Allah, saudara nanti memanipulasi diri sendiri. Ya, jadi semuanya seolah-olah. Nah ini, dan ini saudara akan melemahkan apa? Getaran saudara, vibrasi saudara. Karena apa? Saudara apa? Berfokus pada diri sendiri. Pada saat seseorang itu berfokus pada ketidakbenaran diri sendiri, berfokus pada ketidaksesuaian realitas, ya, maka energi saudara, frekuensinya akan menurun. Ya, menurunnya frekuensi saudara, getaran saudara yang menjadikan nanti daya tahan tubuh saudara ngedrop. Inilah kenapa banyak orang yang tidak jujur sama Allah akhirnya stres, depresi. Nah, adanya menuntut sama Allah. Ya Allah, kenapa saya sudah ini kenapa kok ini? Kenapa? Ya, bukan mengakui kesalahannya, tapi malah mendiskreditkan Allah. Parah banget ini. Akhirnya tidak percaya itu sama Allah, mendiskreditkan Allah, mempertanyakan gitu loh, kenapa ini harus ada pandemi ini? Allahnya nggak sayang, Allahnya nggak perhatian. Pada nggak tahu rahasianya. Jadi pandemi COVID-19 ini memang kenapa ini bisa terjadi? Ya memang Allah menyetujui ini terjadi. Apapun sebabnya, ya Allah menyetujui ini terjadi atas kehendaknya juga terjadi, dibolehkan. Kenapa? Lagi memaksa ya semua umat manusia di muka bumi untuk melakukan perubahan secara massal. Jadi ini cara Allah ya lagi memaksa saudara untuk melakukan perubahan secara massal. Perubahan cara hidup, dari mulai cara berpikir saudara, cara bersikap saudara, ya, cara keyakinan saudara, ya, cara ya saudara bergaul, cara saudara bersikap, cara saudara berhubungan. Ini lagi direvolusi oleh Allah. Ya, maknanya itu. Nah, untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan hambanya. Nah itu, kalau ada pemerintah, ada orang-orang tertentu yang membuat sistem-sistem yang lebih baik, itulah sebetulnya ya hidayah-hidayah Allah yang turun tanpa disadari oleh kita lewat tangan-tangan manusianya yang mau berpikir, yang mau bertindak. Jadi formulasi-formulasi apapun yang terkait dengan teknologi, yang terkait dengan ekonomi, ya, yang terkait dengan tatanan masyarakat, pemerintahan, itu adalah hidayah Allah lewat mereka. Dan itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Nah, coba sekarang ya, semua orang kesadaran untuk minum vitamin ya meningkat. Menurut saudara coba kira-kira kesadaran orang untuk minum vitamin sekarang itu meningkat enggak? Pasti saudara ya percaya atau tidak percaya pasti akan mengakui orang meningkat. Kenapa? Padahal vitamin itu memang kebutuhan. Ya, kebutuhan yang memang perlu dipenuhi salah satu oleh semua manusia. Karena produksi vitamin dan mineral di dalam tubuh setelah orang menginjak usia dewasa, mulai 25 tahun ke atas, itu produksi ya hormon, mineral, ya vitamin di dalam tubuh itu mulai menurun. Sehingga perlu asupan vitamin dan mineral dari luar. Dan ini banyak orang nggak mengetahui. Salah satu ciri-ciri orang kekurangan salah satu bentuk vitamin dan mineral, ya coba kita lihat orang-orang usianya masuk di usia 30 tahun sudah mulai
kehilangan energi. Banyak tuh yang mudah lemas, mudah kurang bertenaga, mudah kurang motivasi. Ada yang mulai stres, depresi, ada yang kolesterolnya mulai tinggi, gula darahnya tinggi, ada yang mulai nanti tambah tahun usia 35-40 tahun, ya mulai terjadi pengeroposan tulang, ya kakinya ditekuk udah susah, kalau dari duduk berdiri sudah susah. Semuanya itu gangguan-gangguan fungsi tubuh. Apakah itu harus terjadi? Oh tidak, saudara. Ya kalau asupan vitamin dan mineralnya itu dibantu dari luar, ya pasti itu akan keluhan-keluhan itu akan jauh. Coba saya bertanya kepada saudara-saudara yang usianya 50 tahun ke atas nih. Ya saya sudah 50 tahun ke atas. Ya kalau saudara itu osteoporosis, kakinya suka pegel, suka diangkat susah, jalan susah, di persendiannya pada pegel. Itu gejala, itu salah satu kurang vitamin mineral. Loh Pak Sifur gimana? Alhamdulillah, ya saya gak ada itu keluhan itu. Loh kenapa Pak Sifur kok bisa gitu? Ya saya minum, rajin saya minum vitamin dan mineral asupan itu. Ya itu salah satu merawat diri, ya. Kita salah satu merawat diri, kita mencintai diri sendiri, ya seperti itu. Ya, saya Pak, dan kenapa Pak saya kayak gitu? Yo, saya itu makan sehari cuma 1 kali, Pak. Ya sudahlah, anggap aja yang makan 2 kali, biaya untuk itu saya ganti untuk beli vitamin dan mineral. Gitu. Nah, ini contoh itu. Ya, perubahan pola hidup, ya cara hidup seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita lagi bersikap jujur pada diri sendiri. Kalau saya supaya sehat apa? Saya memang sakit, ya. Tapi bagaimana supaya saya sehat seperti apa? Supaya tetap sehat seperti apa? Kita harus jujur, jangan pura-pura sehat. Nah, jujur sama Allah itu penting, ya. Ya bahwa kalau kita percaya sama Allah, kita harus mulai apa? Sadar diri. Apa sih yang menjadi kekurangan kita? Kita perlukan, ya kita usahakan. Nah inilah pentingnya karena supaya imun kita meningkat. Jadi kejujuran sama Allah itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Ya, kenapa kita harus jujur sama Allah? Ya kembali lagi ke langkah ke-1, ya meningkatkan iman. Kita percaya sama Allah bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha melindungi, Allah itu serba mencukupi, memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau kita udah memang Allah seperti itu, masa sih kita nggak percaya? Nah ini, kenapa COVID terjadi? Ciri-ciri COVID itu karena corona itu sesak nafas. Loh, yang ngasih nafas itu siapa? Ya Allah. Ya kan? Berarti yang menjaga sistem pernafasan kita selama ini dari mulai di dalam kandungan kan kita udah bernafas, saudara. Sampai kita itu lahir, sampai kita dewasa, kita nafas lancar-lancar saja. Siapa itu yang menjaga? Siapa yang mengatur? Siapa yang memelihara? Masa sih kita masih nggak percaya? Itu semua mekanisme dari Allah yang sudah otomatis. Loh, masa saudara akhirnya khawatir hanya dengan corona, ya virus, ya kan? Nah, hanya sedikit mengganggu tentang sistem pernafasan kita. Sistem perlindungannya Allah kan luar biasa. Ya, mekanismenya itu luar biasa. Yang terpenting ya tadi, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang terpenting kita harus mulai ya percaya sama Allah, kayak gitu. Dan kita harus jujur bahwa kita ini sebetulnya tergantung sama Allah. Ya berarti apa? Ya kita percaya dong, menggantungkan diri sama Allah, perlindungannya sama Allah. Jangan saudara malah mikirnya, waduh nanti gimana, mengkhawatirkan, mencemaskan. Ya, jadi kombinasinya nih sampai ke-7, berarti saudara mulai ikuti protokol kesehatan, ya percaya sama Allah atas perlindungannya, ya kemudian nanti kita masuk
ke yang 8, cara yang Bioenergi, akhir dari segala solusi. Bioenergi